Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum solihah. Kaifa halukunna? Apa kabar antuna semua hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya solihah. Iya, jangan lupa bersyukur ya solihah karena sudah diberikan kesehatan oleh Allah. Karena nikmat sehat adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Oke solihah, insya Allah hari ini kita akan belajar tema 8 ya, tentang PKN dan IPS. Materinya yaitu keberagaman budaya di Indonesia dan kegiatan usaha. Lalu tujuan pembelajaran kita yaitu melalui video pembelajaran ini, antuna diharapkan dapat menjelaskan keragaman budaya di Indonesia dan kegiatan usaha dengan benar. Oleh karena itu, simak baik-baik video ustazah ya, jangan sampai di skip solihah. Mulai dengan materi kita yang pertama yaitu keragaman budaya di Indonesia. Ini adalah materi PKN ya solihah. Nah solihah, keragaman budaya Indonesia merupakan salah satu warisan yang sudah sepatutnya untuk kita jaga. Bumi Pertiwi merupakan negara kepulauan yang dianugerahi dengan kekayaan sumber alam dan budaya dari Sabang hingga Merauke. Beberapa di antaranya berbentuk suku, bahasa daerah, rumah tradisional, dan lain-lain. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, ustazah akan berikan contoh budaya daerah di Indonesia ya solihah. Yang pertama yaitu bahasa daerah. Jadi bahasa daerah adalah salah satu keragaman budaya di Indonesia. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat solihah. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Provinsi NTB memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Misalnya, Lombok yang didiami suku Sasak menggunakan bahasa Sasak. Lalu Sumbawa yang didiami oleh suku Samawa menggunakan bahasa Sumbawa atau bahasa Samawa. Dan yang terakhir, Bima yang didiami oleh suku Bojo menggunakan bahasa Bima atau Gahim Bojo. Nah solihah, keragaman budaya di Indonesia berikutnya yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat, seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam, berdasarkan wilayah dan sukunya. Lalu yang ketiga yaitu makanan khas. Kuliner atau makanan juga merupakan produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Nah, yang pertama ustazah akan perlihatkan rumah adat dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nama rumah adatnya yaitu Krong Bade atau Rumo Aceh ya solihah, seperti ini bentuknya. Lalu makanan khas dari Nanggro Aceh Darussalam adalah yang pertama mie Aceh, lalu ada gulai, dan kari kameng. Nah, ustazah akan perlihatkan lagi ya keragaman budaya atau rumah adat dan makanan khas dari macam-macam provinsi. Yang pertama ada Sumatera Barat, ya, rumah adatnya adalah rumah gadang. Lalu makanan khasnya adalah rendang. Selanjutnya adalah Provinsi Jambi. Rumah adatnya yaitu rumah panggung Kajang Leko dan makanan khasnya yaitu gulai patin. Lalu provinsi selanjutnya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki rumah adat yang bernama Rumah Limas. Lalu makanan khasnya adalah empek-empek. Mungkin di antara antuna ada yang sudah pernah mencicipi empek-empek ya. Rasanya sangat enak. Lalu selanjutnya yaitu Banten. Ya, rumah adat Banten itu yaitu rumah adat Baduy. Ya, makanan khasnya yaitu sate bandeng. Nah, selanjutnya adalah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Nah, ketiganya memiliki rumah adat yang sama, yaitu rumah joglo. Tetapi mereka memiliki makanan khas yang berbeda-beda.
Contohnya kalau dari Jawa Tengah ada lumpia Semarang. Lalu daerah istimewa Yogyakarta memiliki makanan khas gudeg. Dan yang terakhir Jawa Timur memiliki makanan khas rujak cingur. Kita lanjut yaitu Kalimantan Selatan ya selanjutnya. Nah, Kalimantan Selatan ini memiliki rumah adat yang bernama rumah panjang ya Solihah, seperti bentuknya sangat panjang. Lalu makanan khasnya yaitu bubur pedas sambas. Kita lanjut provinsi selanjutnya yaitu NTB ya. Rumah adat NTB adalah rumah adat Istana Dalam Loka. Lalu makanan khasnya yaitu ayam taliwang. Selain ayam taliwang, makanan khas NTB khususnya Pulau Lombok itu pelecing ya Solihah ya. Nah, daerah berikutnya atau provinsi berikutnya yaitu NTT ya, yang bertetangga dengan NTB. Rumah adat NTT yaitu rumah adat Sawata Masa Laki Tanah. Lalu makanan khasnya adalah jagung katema ya. Kita lanjut yang terakhir Solihah yaitu Papua Barat dan Papua ya, memiliki rumah adat yang sama yaitu Honai. Lalu makanan khas Papua Barat dan Papua yaitu papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini Solihah ya, keragaman budaya di Indonesia. Nah, Solihah, Masya Allah ya, jadi Indonesia ini memiliki keragaman budaya yang sangat luar biasa. Seperti yang Antuna lihat, Indonesia memiliki rumah adat yang sangat banyak dan memiliki bentuk yang sangat unik. Ya, lalu makanan khas yang sangat lezat Solihah dari tiap-tiap daerah. Bagaimana Solihah? Bisa dipahami kan keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia? Oke, Ustazah akan lanjut ya dengan permintaan untuk Antuna mengerjakan latihan ya Solihah pada buku rangkuman tema 8 dan 9 halaman 12 nomor 1 sampai 10. Nah, ini adalah latihan PKN Solihah. Kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang kegiatan usaha ya. Itu adalah materi dari mata pelajaran IPS Solihah. Jadi disimak baik-baik ya. Oke. Solihah, apakah Antuna tahu apa itu kegiatan ekonomi? Iya, seperti yang Antuna lihat ya di layar HP Antuna semua, kegiatan ekonomi adalah kegiatan membuat, menyediakan, membeli atau menjual barang dan jasa. Kegiatan ekonomi masyarakat dibagi menjadi 3 Solihah. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Orang atau perusahaan yang melakukan produksi disebut produsen. Lalu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, barang atau jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Lalu selanjutnya konsumsi. Ya, konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan hasil produksi, barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan hidup Solihah. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke, Ustazah lanjut ya. Nah, Solihah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang usaha perorangan. Nah, jadi usaha perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri Solihah. Contoh usaha ekonomi perorangan yang pertama ada usaha pertanian Solihah. Nah, Solihah, sebagian besar usaha pertanian ini dikelola oleh perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas Solihah, yaitu lahan persawahan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Selanjutnya ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil Solihah. Contohnya usaha perdagangan asongan, ya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pedagang di pasar atau di warung seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya usaha jasa.
Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan solihah. Contohnya barbershop ya, salon, ada fotokopi, bengkel, potong rambut, laundry, dan sebagainya. Selanjutnya, seperti pada gambar, yaitu industri kecil. Sektor industri yang dikelola secara perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan ya, seperti yang Antuna mungkin pernah ada yang ke Banyumulek. Di sana ada pengrajin tanah liat ya solihah, seperti pada gambar, lalu ada misalnya pengrajin tembikar, anyaman, atau mebel ya solihah, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh usaha perorangan. Kita lanjut ya solihah, bisa dipahami kan? Ya. Selanjutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok solihah. Nah, di sini ada banyak ya solihah. Contoh yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ya, atau perusahaan negara. Nah, BUMN ini adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Contohnya PLN dan Pertamina. Lalu, usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Contohnya perusahaan air minum PDAM ya solihah. Lalu ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya Firma, lalu ada CV atau Persekutuan Komanditer, dan PT atau Perseroan Terbatas. Dan yang terakhir ada koperasi solihah. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, solihah ini adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok ya. Bisa Antuna pahami? Iya, Masya Allah. Sangat mudah ya solihah ya. Nah, Ustazah akan berikan latihan ya untuk pelajaran IPS yang Ustazah jelaskan tadi. Antuna minta tolong kerjakan latihan pada buku rangkuman tema 8 dan 9 halaman 13 nomor 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya ada yang Antuna belum pahami, Antuna bisa menghubungi Ustazah ya solihah. Semoga Allah mudahkan Antuna, amin. Nah solihah, ayo kita sama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.